Mobil mewah janda cantik mogok di tengah sawah. Tak ada yang menolong, hingga seorang tukang ngarit miskin datang dengan hati tulus. Tapi siapa sangka, bantuan kecil itu malah mengubah takdir keduanya? Apakah cinta bisa tumbuh di antara dua dunia yang berbeda? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti bagi kami, agar kami bisa terus semangat menghadirkan kisah-kisah menarik setiap harinya. Yuk kita mulai ceritanya. Di siang yang terik, suara mesin mobil mewah itu terdengar tersengal, batuk beberapa kali, lalu mati total di tengah hamparan sawah yang sunyi. Debu tipis mengepul pelan, seolah menertawakan nasib yang baru saja menimpa pemiliknya. Di balik kemudi, seorang wanita cantik berusia 30-an memejamkan mata, menarik napas panjang menahan kesal. Dialah Nadira Prameswari, CEO sukses, pemimpin perusahaan besar di kota, dan seorang janda yang terbiasa mengendalikan segalanya. Namun siang itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar tak berdaya. Ia turun dari mobil, menutup pintu dengan hati-hati, lalu menatap sekeliling. Sawah membentang luas, hijau sejauh mata memandang. Angin berembus pelan, membawa aroma lumpur dan padi muda. Indah, tapi juga terasa menakutkan bagi seseorang yang terbiasa dengan gedung tinggi dan jalanan kota. Nadira mengeluarkan ponsel. Tak ada sinyal. Ia mencoba lagi. Tetap nihil. Kok bisa begini sih? Gumamnya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara serangga dan burung sawah. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Gaun kerja yang rapi terasa tidak pada tempatnya di jalan setapak berlumpur ini. Beberapa menit berlalu, tapi tak satu pun kendaraan lewat. Jalan desa itu sepi, seolah waktu sengaja melambat. Saat harapan mulai menipis, dari kejauhan terdengar suara langkah di atas tanah basah. Seorang pemuda muncul perlahan, berjalan santai sambil memanggul sabit dan ikatan rumput hijau di pundaknya. Pakaiannya sederhana. Celana lusuh, kaos tipis yang sudah memudar, dan sandal jepit penuh lumpur. Namun wajahnya tenang, matanya jernih. Pemuda itu berhenti beberapa meter dari mobil, menatap Nadira dengan sopan, lalu tersenyum ramah. Mobilnya mogok ya, Bu? Nadira menoleh, sedikit terkejut. Ia ragu sejenak, bukan karena takut, tapi karena tidak biasa meminta tolong pada orang asing. Apalagi seseorang yang penampilannya sangat jauh dari dunia yang ia kenal. Iya, tiba-tiba mati, jawabnya akhirnya. Pemuda itu mendekat, menurunkan sabitnya, lalu mengelap tangannya di kain celana. Kalau tidak keberatan, saya coba lihat. Siapa tahu bisa dibantu. Nada suaranya rendah dan tulus, tanpa sedikit pun kesan mengharap imbalan. Entah mengapa, Nadira mengangguk. Nama saya Arga, Bu, katanya singkat. Di tengah sawah yang sunyi itu, tanpa mereka sadari, takdir baru saja mulai menulis kisahnya. Kisah tentang ketulusan, perubahan nasib, dan cinta yang kelak tumbuh dari pertolongan paling sederhana. Arga melangkah lebih dekat ke mobil itu dengan senyum ramah yang tak dibuat-buat. Bajunya basah oleh keringat, sebagian lengannya masih berlumur lumpur sawah. Namun langkahnya mantap, penuh keyakinan. Bu, kalau berkenan, saya coba bantu lihat mesinnya. Ucapnya sopan, menundukkan sedikit kepala sebagai bentuk hormat. Nadira memandangnya ragu. Penampilannya sangat kontras dengan dunia yang biasa ia temui. Sandal jepit tipis, kuku tangan yang hitam oleh tanah, dan kaos lusuh yang mungkin sudah bertahun-tahun dipakai. Di benaknya sempat terlintas keraguan. Benarkah pemuda ini bisa memperbaiki mobil canggihku? Namun saat mata mereka bertemu, Nadira melihat sesuatu yang berbeda. Tak ada niat buruk. Tak ada rasa ingin memanfaatkan. Hanya ketulusan yang jujur. Silakan, jawab Nadira akhirnya, melangkah sedikit menjauh. Arga membuka kap mobil dengan hati-hati, seolah benda mewah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia mengamati mesin cukup lama, mengernyitkan dahi, lalu mengusap dagunya pelan. Saya memang bukan montir, Bu, katanya jujur, tapi dulu sering bantu bapak saya benerin mesin pompa dan traktor. Mudah-mudahan mirip. Ia mulai memeriksa satu persatu. Tangannya bergerak cekatan, meski tanpa sarung tangan. Beberapa kali ia meniup debu, lalu menyeka keringat dari dahi dengan punggung tangan. Tak lama kemudian, Arga berhenti di satu titik. Ini, Bu, sepertinya selang bahan bakarnya lepas. Dengan alat seadanya,
Sebilah kawat tipis dari ikatan rumput dan kain lap yang ia bawa, Arga mengikat selang itu dengan kuat. Ia bekerja pelan tapi pasti, penuh kesabaran. Coba ibu nyalakan, ujarnya setelah selesai. Nadira duduk kembali di balik kemudi, jantungnya berdebar. Kunci diputar. Brum. Mesin mobil menyala dengan mulus. Nadira terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Rasa lega bercampur kagum memenuhi wajahnya. Ya Allah, hidup lagi, ucapnya lirih. Ia turun dari mobil dan menatap Arga dengan mata berbinar. Terima kasih, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada kamu. Arga hanya tersenyum sederhana. Syukurlah kalau bisa jalan lagi, Bu. Hati saya juga lega. Kata-kata itu terdengar ringan, namun menghantam hati Nadira dengan kuat. Di dunia bisnis yang penuh kepentingan dan perhitungan, ia hampir lupa rasanya ditolong tanpa syarat. Di tengah hamparan sawah yang sunyi, Nadira berdiri terpaku. Ia menyadari, pertemuan singkat ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu tentang pemuda ladang itu, sesuatu yang perlahan mulai menggoyahkan hatinya. Dan tanpa mereka sadari, pertolongan kecil itu sedang membuka pintu bagi takdir yang jauh lebih besar. Mesin mobil masih menyala pelan saat Nadira berdiri di samping pintu, menatap Arga yang sedang membersihkan tangannya dari sisa oli dan tanah. Rasa lega masih terasa di dadanya, namun ada satu hal lagi yang mengganjal di hatinya. Ia tak ingin pertolongan itu berlalu begitu saja. Nadira membuka tas tangannya. Dompet kulit mahal ia keluarkan, lalu beberapa lembar uang diselipkan di antara jemarinya. Ini, terima kasih untukmu, katanya sambil menyodorkan uang itu. Arga terdiam sejenak. Tatapannya berpindah dari uang itu ke wajah Nadira, lalu ia tersenyum pelan dan menggeleng. Maaf, Bu, ucapnya lembut namun tegas. Tidak perlu. Saya bantu dengan ikhlas. Nadira terkejut. Anggap saja upah. Kamu sudah menyelamatkanku, katanya, mencoba meyakinkan. Arga menghela napas kecil, lalu menurunkan tangannya. Rezeki saya sudah diatur oleh Allah. Kalau saya menolong lalu minta bayaran, nanti niatnya berubah. Kata-kata itu menusuk tepat ke hati Nadira. Di dunia yang penuh transaksi dan perhitungan untung rugi, kalimat sederhana itu terdengar begitu langka, bahkan hampir asing. Ia menatap Arga lebih lama. Bukan lagi sebagai wanita kaya yang ditolong orang desa, melainkan sebagai manusia yang sedang belajar tentang arti keikhlasan. Jarang ada orang seperti kamu, ucap Nadira lirih. Arga hanya tersenyum, menunduk sedikit. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu. Kalau bisa membantu, ya dibantu. Nadira memasukkan kembali uang itu ke dalam tasnya dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena marah, tapi karena hatinya tersentuh. Sebelum masuk ke mobil, ia menoleh sekali lagi. Tatapannya penuh rasa hormat dan kagum. Arga, katanya pelan namun tegas. Kamu lelaki langka. Suatu hari nanti, aku ingin membalas kebaikanmu, tapi bukan dengan uang. Arga terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk sopan. Nadira masuk ke mobil, lalu perlahan melaju meninggalkan jalan setapak itu. Namun di balik kaca spion, pandangannya masih tertuju pada sosok pemuda ladang yang berdiri diam di tengah sawah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira merasa hatinya disentuh oleh sesuatu yang lebih berharga dari harta. Dan jauh di dalam hatinya, ia yakin, pertemuan ini belum akan berakhir di sini. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nadira kembali menyusuri jalan desa yang sama. Namun kali ini, mobilnya melaju pelan dengan mesin yang mulus, bukan mogok seperti sebelumnya. Di hatinya, tersimpan satu tekad. Ia harus menepati janji dalam diam yang pernah ia ucapkan. Ia turun dari mobil di tepi sawah, aroma rumput segar langsung menyambutnya. Dari kejauhan, Nadira melihat sosok yang ia cari. Arga. Pemuda itu tengah mengarit rumput, sabitnya bergerak ritmis. Keringat membasahi dahinya, namun wajahnya tetap tenang. Tumpukan rumput hijau di sampingnya menjadi bukti kerja keras yang tak pernah ia keluhkan. Arga, panggil Nadira pelan. Arga menoleh, terkejut sesaat. Bu Nadira, katanya heran. Ada perlu apa sampai ke sini? Nadira tersenyum. Aku ingin bicara tentang hari itu dan tentang masa depanmu. Mereka duduk di bawah pohon kecil di tepi sawah. Nadira membuka tasnya,
lalu mengeluarkan sebuah map coklat sederhana. Ini proposal kecil, ujarnya. Modal usaha peternakan kambing. Sistemnya modern, tapi tetap cocok untuk desa. Aku ingin kamu yang menjalankannya. Arga terdiam. Ia membuka map itu perlahan. Angka-angka dan rencana di dalamnya membuat dadanya berdebar. Baginya, ini bukan sekadar modal, ini mimpi yang selama ini hanya berani ia pendam. Namun Arga menutup kembali map itu, lalu menggeleng pelan. Saya takut, Bu, ucapnya jujur. Takut orang mengira saya memanfaatkan ibu. Takut juga kalau niat saya jadi tidak lurus. Nadira menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. Arga, saat aku terjebak di tengah sawah, kamu menolong tanpa menanya siapa aku, tanpa berharap imbalan. Itu yang membuatku percaya. Ia menarik napas dalam. Biarkan aku menolongmu, bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang pernah kau selamatkan. Kata-kata itu membuat dada Arga terasa sesak. Ia menunduk, mengusap matanya yang mulai panas. Kalau saya terima, katanya lirih. Saya ingin ini jadi usaha yang bermanfaat, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk orang-orang di desa. Nadira mengangguk mantap. Itu sebabnya aku memilihmu. Akhirnya, Arga menerima uluran tangan itu. Bukan karena besarnya modal. Bukan pula karena status Nadira. Melainkan karena ketulusan niat yang ia rasakan dengan hatinya sendiri. Di bawah langit desa yang cerah, dua insan dari dunia yang berbeda saling percaya. Tanpa mereka sadari, keputusan hari itu bukan hanya mengubah arah hidup Arga, tetapi juga perlahan mengikat hati Nadira pada pemuda ladang yang sederhana itu. Waktu seolah berlari lebih cepat sejak hari itu. Di atas tanah sederhana milik keluarganya, Arga memulai segalanya dari nol. Sebuah kandang kecil dari bambu, beberapa ekor kambing, dan tekad yang tak pernah padam. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Arga sudah berada di kandang. Ia membersihkan, memberi pakan, mencatat pertumbuhan ternak dengan teliti. Siang hari, ia masih turun ke sawah, mengarit rumput, memastikan semua ternaknya tercukupi. Malamnya, ia belajar, membaca buku, menonton video, mencatat hal-hal baru tentang peternakan modern. Pelan tapi pasti, hasilnya mulai terlihat. Kambing-kambingnya sehat, berkembang cepat, dan kualitasnya menarik perhatian para pengepul. Pesanan datang dari luar desa. Nama Arga mulai dikenal. Ia tak lupa pada satu hal, berbagi. Arga mempekerjakan pemuda desa yang dulu menganggur. Ia mengajarkan cara beternak, memberi upah yang layak, dan menanamkan kejujuran dalam bekerja. Gubuk bambu itu pun berubah. Kandang diperluas, bangunan diperkuat, sistem pengelolaan dibuat lebih rapi. Lahan kosong di sekitarnya menjelma menjadi peternakan yang hidup. Suatu hari, sebuah mobil wartawan berhenti di depan peternakan Arga. Kisahnya sampai ke media lokal. Pemuda desa bangun peternakan sukses berkat kebaikan. Judul itu tersebar luas. Foto Arga tersenyum sederhana di depan kandangnya menjadi perbincangan banyak orang. Di sebuah ruang kerja di kota, Nadira membaca berita itu dalam diam. Matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum, bukan karena bangga pada keberhasilannya membantu, melainkan karena melihat Arga tetap menjadi Arga, sederhana, rendah hati, dan tulus. Setiap kali wajah Arga muncul di layar berita, hati Nadira bergetar. Ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Bukan lagi sekadar rasa hormat, melainkan kerinduan yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Di tengah kesibukan dan gemerlap dunia bisnis, Nadira menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati bukan tentang seberapa tinggi jabatan, melainkan tentang seberapa banyak kebaikan yang bisa kita tumbuhkan. Dan jauh di desa itu, Arga berdiri di antara ternaknya, menatap langit sore. Ia tak tahu bahwa kesuksesannya bukan hanya mengubah hidup banyak orang, tetapi juga mengikat hati seseorang yang dulu ia tolong dengan ikhlas. Beberapa tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama itu. Waktu mengubah banyak hal, namun tidak dengan perasaan yang diam-diam tersimpan di hati Nadira. Sore itu, Nadira kembali menginjakkan kaki di desa yang pernah mempertemukan mereka. Bukan sebagai CEO yang sibuk, bukan pula sebagai penolong, melainkan sebagai seorang wanita yang mencari kedamaian. Langit mulai berwarna jingga saat Nadira melangkah menuju padang rumput di belakang peternakan. Dari kejauhan,
Ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Arga berdiri di tengah padang rumput, mengenakan kemeja putih sederhana. Posturnya tegap, wajahnya matang, dan sorot matanya memancarkan ketenangan. Ia bukan lagi pemuda ladang yang dulu, namun tetap membawa kesederhanaan yang sama. "Arga," panggil Nadira pelan. Pemuda itu menoleh. Sejenak matanya membesar, lalu senyum lembut terukir di wajahnya. "Bu Nadira." Nada suaranya hangat, penuh hormat, namun kini terasa lebih dekat. Mereka berjalan berdampingan, menyusuri padang rumput yang diselimuti cahaya senja. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah dan rumput kering. Mereka berbincang panjang tentang masa lalu, tentang perjuangan, tentang luka yang pernah mereka simpan sendiri-sendiri. Nadira bercerita tentang dunia bisnis yang melelahkan, tentang kesepian setelah kehilangan. Sementara Arga bercerita tentang jatuh bangunnya membangun usaha, tentang doa-doa yang tak pernah putus. Tak ada kepura-puraan, tak ada jarak status. Hanya dua hati yang saling mendengar. Saat matahari perlahan tenggelam, keheningan menyelimuti mereka. Namun keheningan itu tidak canggung, justru terasa menenangkan. Nadira menatap Arga, lalu berkata lirih. "Entah kenapa, setiap kali aku kesini, aku merasa pulang." Arga menunduk sejenak, lalu tersenyum. "Karena di sini semuanya jujur. Tak ada yang berpura-pura." Kata-kata sederhana itu membuat Nadira terdiam. Di dadanya, ada rasa hangat yang tumbuh perlahan, tanpa ia sadari. Di bawah langit senja, tanpa janji dan tanpa paksaan. Benih cinta mulai bersemi. Cinta yang lahir bukan karena harta, bukan karena status. Melainkan karena ketulusan, rasa hormat, dan kebersamaan yang apa adanya. Dan takdir, yang dulu mempertemukan mereka lewat mobil mogok di tengah sawah, kini kembali menyatukan langkah mereka. Dengan perasaan yang jauh lebih dalam. Beberapa bulan setelah pertemuan di bawah senja itu, kabar bahagia pun menyebar ke seluruh penjuru desa. Bukan kabar tentang usaha besar atau kekayaan, melainkan tentang dua hati yang dipersatukan oleh ketulusan. Pagi itu, masjid kecil di desa dipenuhi senyum dan doa. Tak ada dekorasi mewah, hanya tikar sederhana dan bunga-bunga liar yang dipetik warga. Arga duduk tenang mengenakan baju koko putih, wajahnya bersih dan bersinar. Sementara Nadira, dengan kebaya sederhana, tampak anggun tanpa perhiasan berlebihan. Ijab kabul terucap dengan lantang. Sekali napas, satu kalimat, dan air mata pun jatuh. Bukan karena haru semata, tapi karena syukur yang tak terucap. Warga desa bergantian menyalami mereka. Tak sedikit yang teringat masa lalu Arga sebagai tukang ngarit yang sering melintas di sawah. Kini, ia tetap orang yang sama, rendah hati, santun, dan penuh tanggung jawab. Nadira benar-benar menepati pilihannya. Ia melepas jabatan CEO yang dulu begitu ia banggakan. Ia memilih tinggal di desa, menyatu dengan kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Bersama Arga, ia mengembangkan peternakan dan pertanian berkelanjutan. Bukan hanya untuk keuntungan, tetapi untuk kesejahteraan warga. Anak-anak desa kembali bersekolah dengan layak, para pemuda memiliki pekerjaan, dan desa itu perlahan tumbuh. Suatu sore, Arga berdiri di tepi padang rumput, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ia menggenggam tangan Nadira dengan hangat. "Dulu aku hanya tukang ngarit," bisiknya lirih. "Tak punya apa-apa selain tenaga dan doa. Tapi karena aku mencoba ikhlas, Allah memberiku lebih dari yang pernah kuimpikan." Nadira menatap suaminya, matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum penuh haru, menyadari satu hal penting dalam hidupnya. Cinta sejati tidak lahir dari kemewahan. Ia tumbuh dari jiwa yang bersih, niat yang lurus, dan hati yang ikhlas. Di bawah langit desa yang tenang, mereka melangkah bersama. Bukan untuk mengejar dunia, melainkan untuk mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Dan kisah itu pun berakhir bukan dengan gemerlap, melainkan dengan kedamaian, kebahagiaan yang sederhana, namun abadi. Kadang, hidup tidak berubah karena harta, jabatan, atau kekuasaan, melainkan karena ketulusan yang lahir tanpa pamrih. Arga menolong bukan karena ingin dibalas, dan Nadira mencintai bukan karena harta. Keduanya dipertemukan oleh niat yang bersih, lalu disatukan oleh takdir yang indah. Dari sawah yang sunyi,
lahir sebuah pelajaran. Siapapun kita, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah mampu mengubahnya menjadi jalan kebahagiaan yang tak pernah kita bayangkan. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan tak pernah sia-sia, dan cinta yang tumbuh dari hati yang jujur akan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti bagi kami, agar kami bisa terus semangat menghadirkan kisah-kisah menarik setiap harinya.